Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana, dimanapun Anda berada, yang tentunya nanti menyaksikan tayangan video ini di channel Realtor TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, di sana seperti background di belakang kita, hari ini kita akan berdiskusi. Kebetulan kita bertandang di salah satu objek wisata kuliner Jenggalu. Apa namanya? Ya, kawasan Jenggalu ya. Nah, di sini kita akan ngobrol sesuai dengan tema di belakang background kita, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2022. Nah, hari ini kita akan membahas, kebetulan ada narasumber yang akan membahas tentang berkenaan dengan masalah sampah khususnya di Kota Bengkulu, dan kebetulan kita hadir dari komunitas, kemudian dari Ormas, dan dari organisasi KNPI. Dan baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita perkenalkan ke beberapa narasumber yang hadir di dialog kita hari ini satu persatu. Kita mulai dari abang yang pakai baju coklat ini. Silakan bang, perkenalkan diri bang. Oke, baiklah. Nama saya Ade Dharma Putra. Untuk keterkaitan organisasi, saya di bawah Pemuda Pancamarga, markas daerah Provinsi Bengkulu. Kemudian saya punya organisasi yang salah satunya sekjen, menjadi ketua sekjen Elang Hijau Nusantara. Sekjen Elang Hijau Nusantara. Panggilannya Bang Ade ya. Oke. Oke bang. Silakan dengan dengan abang siapa nih bang? Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saifullah dari Pemuda Pancasila MPC Kota Bengkulu. Di organisasi kebetulan saya diamanahkan sebagai WK1 Ketua Bidang Organisasi. Hari ini kami bersama-sama dengan FKH merayakan Hari Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022. Sekian. Oke, silakan. Bang, abang siapa pakai baju biru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ade, Bang Ipul, Bung Damar. Ya, siap. Saya dari Ketua DPD KNPI Kota Bengkulu. Kebetulan kami hari ini diundang oleh FKH Komunitas Elang Hijau Nusantara Bang Ade untuk hadir dalam rangka deklarasi bersama. Untuk itu Bang Ade kami ucapkan terima kasih sudah menghadirkan KNPI di sini kan. Dan pada intinya kami akan mendukung setiap kegiatan yang positif seperti ini. Wah, luar biasa. Ini kita mulai dari Bang Ade ini bang. Bang Ade, kan kita ngobrol soal masalah sampah ini kan, Merdeka Sampah. Sebelumnya juga pernah kita mendapat referensi bahwa masalah sampah khususnya di Kota Bengkulu kan cukup mengkhawatirkan lah dalam tanda kutip ya. Beberapa sebelumnya cepat terjadi masalah penumpukan sampah. Nah, ini dari FK sendiri melihat problematika masalah sampah khususnya di Kota Bengkulu, mungkin pada umumnya Provinsi Bengkulu ini baiknya seperti apa sih penanganannya? Apakah cukup dengan mungut ngumpul buang gitu? Sedikit saya sampaikan. Artinya kemarin waktu dialog di TVRI juga saya sudah sampaikan bahwasanya sebenarnya permasalahan di 512 kota hampir sama di Indonesia. 512 ya? Ya, 512 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah sampah. Tapi setelah kami ambil pemetaan waktu itu 2018, kita sudah agak mengkerucut bahwasanya sebenarnya masalah di tata kelola saja. Nah, tata kelolanya seperti apa? Gitu. Artinya peran dan ruang komunitas yang belum secara maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan itu sendiri terkait masalah sampah perkotaan ataupun pesisir pantai ataupun sampah muara. Ya. Nah, di situ yang kita harapkan ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat itu mengambil peran di situ, komunitas terutama. Jadi diberdayakan. Dan ada yang harus kita coba kejar di situ bahwasanya saat ini kita dengan menyentuh sampah itu kami sepakat adalah sebuah kearifan lokal. Sampah itu merupakan kearifan lokal yang sampai saat ini belum bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Nah, kalau kita bisa mengelolanya, otomatis akan mendapatkan manfaat yang besar sekali dari sampah. Bahkan saya sendiri selaku pelaku dari pengelola sampah di daerah itu, saya punya karyawan hampir 45 orang saat ini. Berarti abang ini berkecimpung dengan pengepul ya, pengepul. Bisa dibilang pemulung. Iya. Jadi saya ditunjuk kawan-kawan pengusaha dong, pengusaha kerennya. Itu bahasa kerennya. Oke. Saya sepakat aja. Pada intinya saya ingin berjuang di situ bahwasanya
sesuatu yang mulia itu mungkin akan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Yang penting keikhlasan. Nah, ini makin menarik ngobrol kita. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi kita bahas, Bang, kita ke Bang Saiful nih selaku Ketua MPC. Silakan, Bang. Ini Bang dari kacamata MPC sendiri melihat bagaimana upaya penanganan masalah sampah sekaligus mungkin solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan mungkin sehingga bisa menjadi atensi pemerintah. Silakan ya, Bang. Baik, saya selama ini selain ikut turut serta secara organisasi mendukung program-program pemerintah dalam rangka penanggulangan sampah ini, pelan-pelan kita tentu juga mempelajari apa sih sebenarnya sampah ini. Selama ini kita menganggap sampah ini masih merupakan sebuah masalah. Tetapi sebenarnya di tempat-tempat yang lebih maju, sampah ini sudah menjadi sebuah produk. Jadi income ya. Jadi sampah bukan lagi masalah, tetapi itu adalah sebuah produk. Profit ya. Profit. Iya. Yang bisa merekrut tenaga kerja, menyerap tenaga kerja, kemudian juga dapat menghasilkan income. Iya. Nah, saya pikir arah pemikiran pemerintah ke depan terhadap sampah ini sudah harus seperti itu. Benar. Kalau arah pemikirannya masih tetap menganggap sampah ini masalah, maka permasalahan sampah akan terus ada. Benar. Kenapa? Penduduk bertambah, jumlah sampah akan terus bertambah, dan biaya untuk sampah pun akan terus membesar. Tetapi kalau sampah kita anggap sebuah produk, semakin banyak sampah, sebesar produk, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, semakin banyak profit yang bisa dihasilkan dari situ. Nah, artinya apa? Kita berbicara masalah paradigma, pemikiran, mindset, bagaimana pemerintah membuat sebuah tata kelola terhadap sampah itu. Jadi ke depan kami berharap buatlah sebuah skema, buatlah sebuah tata kelola dengan konsep sampah bukan lagi masalah, tetapi sampah adalah produk yang bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menyerap tenaga kerja. Wah, itu dari kami. Luar biasa ini pasukan dari pemuda Pancasila. Nah, dari Bung KNP ini pemuda nih, dari kaca pemuda sendiri melihat ya bagaimana peran serta, kemudian bagaimana upaya dan solusi yang harus bersama-sama mengatasi masalah sampah ini. Ya, kalau kami dari KNPI melihatnya itu, kita di Kota Bengkulu ini sudah ada namanya Perda Sampah. Oh ya, Perda 02 nomor 2018. Ya, itu Perda Sampah ini sudah ada, tapi perdanya ini tidak terkait pengelolaan sampah, lebih kepada larangan membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin menurut saya kalau untuk peduli sampah ini jangan hanya sekedar perda larangan membuang sampah sembarangan, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah yang ada ini ya. So itu kan kita lihat sudah banyak ini sampah itu semestinya dipisahkan, sampah organik, sampah anorganik, organik itu kan itu harus dipisahkan agar kita lebih mudah memilah sampah-sampah yang ada dan bisa dimanfaatkan lagi ke depannya. Nah, saya rasa ke depan dari KNPI juga Pemuda Pancasila dan Elang Hijau Nusantara bisa berkolaborasi, nanti mungkin kita mengusulkan agar dibuat perda pengelolaan sampah di Kota Bengkulu atau mungkin di Provinsi Bengkulu. Lebih spesifik ya skopnya kan. Karena kalau perda yang ada sekarang seperti itulah yang saya katakan tadi, hanya sekedar larangan buang sampah sembarangan. Nah, dan perda itu tidak berjalan efektif. Karena kita lihat masih banyak fakta di lapangan, sampah itu dibuang sembarang tempat, dikumpulkan di sembarang tempat. Nah, ini mungkin ke depan jadi PR lah, pekerjaan rumah untuk pemerintah kita di Kota Bengkulu. Oke. Nah, ini kembali ke Bang Ade ini. Bang Ade kan, Bang Ade selaku pelaku juga ini. Ini menarik ini kan di sana. Oh, beliau ini selaku penggiat juga ternyata di balik dia berorganisasi ini luar biasa. Ini akan menjadi mungkin atensi juga bagi pemerintah bagaimana Bang Ade sendiri ikut peduli ya. Pelaku sampah juga ternyata punya tanggung jawab moral. Nah, ini bagaimana ternyata selama ini kalau Abang melihat penataan atau mungkin program pengelolaan sampah mungkin di dinas terkaitnya sendiri melihat, dan apakah sudah memberikan masukan gitu sejauh ini? Nah, ini bagaimana bisa diceritakan secara detail kepada masyarakat? Regulasi dari pemerintah terus terang seiring dengan perkembangan penduduk, mereka pasti akan selalu melakukan revisi dan perbaikan-perbaikan untuk mencapai ke mencapai daripada jumlah penduduk yang ada. Jadi
aturan yang mereka buat pasti akan mengcover itu. Cuman masalahnya sekarang aturan yang dibuat itu tidak merepresentasi dari semua yang menjadi kepentingan terkait masalah sampah. Terus terang aja. Jadi kepentingan kita selaku pengelola sampah itu sama sekali masih belum. Masih minim ya? Masih minim. Nah, itu yang butuh diberi ruang yang lebih luas. Makanya saya bilang tadi, komunitas kita bagi dua, komunitas pengumpul, komunitas pemilah, tukang coker itu di TPA itu kalau sekarang di Kota Bengkulu ada 125 orang. 125 orang tukang coker ya? Mereka 3 shift satu hari. Pagi, siang, malam. Wih, masih beroperasi malam? Jadi kalau nggak mereka lakukan 125 orang setiap hari, itu 90 ton yang setiap hari itu akan jadi gunung kalau 90 ton per hari? Per hari saat ini. Sampah volume kita? Sampah kita di Kota Bengkulu. Wow. Terus terang dengan jumlah penduduk yang sekarang udah meningkat. Itu yang harus kita seriusin di situ. Makanya kita sedih hari ini kenapa gitu? Karena 157 itu warga tukang coker di Lewi Gajah itu meninggal. Tertimbun ya? Tertimbun oleh sampah akibat ledakan gas metan. Nah ini kalau untuk ini kan memperingati juga tragedi-tragedi itu. Jangan sampai itu tragedi itu terulang lagi. Betul. Nah khususnya di Kota Bengkulu yang mungkin kalau Bang bisa melihat ketinggian itu sudah mengkhawatirkan belum, misalnya dengan jumlah volume sampah sekian, kemudian dengan akses lalu lintas angkutan muat dalam TPA itu sendiri? Sedikit saya agak lebih kritis ya bahwasanya ya kita harus pahamin juga bahwasanya sebuah kota itu kefokusan mereka terkait masalah anggaran sampah itu harus menjadi hal yang paling fokus. Iya benar. Dan untuk saat ini saya melihat sampah masih bukan jadi prioritas utama. Bukan jadi prioritas utama oleh pemerintah. Kota. Nah saya berharap artinya ayo kita sama-sama berpikir, baik itu nanti melalui teman-teman ya dari Ormas, KNPI untuk bisa menggiring wakil kita di legislatif untuk bisa mendorong bagaimana alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Bengkulu ini itu harus bisa lebih maksimal. Jumlah spot yang tidak terangkut saat ini itu ada sekitar 112 titik di Kota Bengkulu terutama. 112 titik yang kadang di jalur-jalur hijau mereka taruh dari perumahan-perumahan yang baru dibangun. Itu kan sangat miris. Saya sempat beberapa titik yang saya koordinasikan ke LH Kota, alhamdulillah dikasih 1 kontainer saat itu. Nah, cuman ya ketersediaan kontainer dari pengadaan di kota itu yang anggarannya masih minim. Mereka banyak merefurbish kontainer lama diganti plat dan sebagainya. Itu hal-hal yang kadang kita merasa ayo kita gandeng dong sama-sama gitu. Kalau kita lagi sama-sama itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Harapan saya seperti itu. Nah, jadi itu yang saya harapkan bahwasanya kita harus bersinergi. Kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah itu, duduk bareng. Baik dari ormas, komunitas, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, karena mereka semua punya kompetensi sebenarnya. Mereka semua punya kearifan lokal yang mereka bisa salurkan. Baik itu kreativitas, baik itu usulan atau masukan, itu yang harus kita bicarakan bareng. Jangan menjadi pemikiran sepihak. Benar. Pemerintah berpikir membuat strategi seperti apa tanpa melibatkan aspirasi kawan-kawan. Nah ini terutama kami nih yang saat ini yang bergerak di lapangan, yang sangat concern di sana melihat sebenarnya sampah itu nggak ada masalah pada intinya. Bagi kita ya. Dari Ormas pun demikian. Saya kenal betul sama Pak Saiful. Dari SME, saya satu kelas ini, baru ketemu saat ini udah berapa tahun nggak ketemu. Nah itu di sana. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat dan kita akan nanti diskusi di part-part berikutnya. Dan terima kasih Bang Ade sudah hadir. Bang Saiful terima kasih sudah hadir. Pak Ketua KNPI sudah hadir. Demikianlah kami akhiri diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.